Kami mengucapkan selamat sore, selamat hari Sabat, dan saudara-saudara kita yang akan mengikuti pelajaran ini melalui YouTube. Kami mengucapkan kiranya Roh Tuhan akan memimpin kita semua untuk dibawa ke dalam semua kebenaran. Amin. Pada Sabat sore hari ini, kita akan menyatukan pokok bahasan dengan judul Tahun dari Umat Tebusan, tanda dari hari pembalasan itu. Nah, pelajaran ini atau materi ini telah dibawakan oleh Pendeta Davidian, almarhum Victor Tihotef, di Sabat 24 Mei 1947 di Chapel Mount Carmel, Waco, Texas, pada saat saudara-saudara kita terkumpul di sana. Nah, sebelumnya saudara-saudara, untuk membahas materi ini, kita akan mengikuti renungan singkat masalah tentang kerajaan yang diambil dalam buku The Mount of Blessing halaman 205, pada buku Amaran Sekarang Jilid 1 memulai halaman 3. Jadi renungan kita untuk materi pembelajaran ini. Satu-satunya harapan bagi kita jika kita hendak menang ialah mempersatukan kehendak kita dengan kehendak Allah dan bekerjalah bersama-sama dengan Dia atau Allah jam demi jam dan hari demi hari. Kita tak dapat berpegang pada diri sendiri lalu juga masuk ke dalam kerajaan Allah. Jika kita pernah mencapai kesucian, maka ia itu adalah melalui penyangkalan terhadap diri sendiri dan penerimaan akan pikiran Kristus. Kesombongan dan perasaan kecukupan sendiri harus disalibkan. Relakah kita membayar untuk harga yang dimintakan kepada kita? Relakah kita supaya kehendak kita dibawa sampai mencapai kesesuaian sempurna dengan kehendak Allah? Sebelum kita rela, karunia pengubahan Allah itu tak dapat dinyatakan kepada kita. Sekianlah kutipan dari buku The Mount of Blessing, Khotbah Yesus di atas bukit, pada halamannya yang ke-205. Jadi renungan singkat ini mempersyaratkan kita bahwa satu-satunya harapan kita adalah tinggalkan pikiran sendiri dan bersatu dengan kepikiran Kristus jam demi jam, hari demi hari. Barulah kita dapat disebut bisa memiliki atau bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi berbagai kesombongan dan perasaan kecukupan diri sendiri, merasa cukup atau merasa sifat Laodikia yang ada, merasa kaya, itu harus ditinggalkan. Dan kita harus rela membayar untuk harga yang dimintakan kepada kita. Nah, harga itu harus kita rela berikan, dan kita harus rela supaya kehendak kita dibawa mencapai kesesuaian sempurna dengan kehendak Allah. Semua kehendak kita harus kita tinggalkan dan kita sesuaikan dengan kehendak Allah. Kalau kita tidak melakukan itu, maka kebenaran-kebenaran Allah tak dapat dinyatakan kepada kita. Jadi tentunya doa kita adalah memohon pengertian agar supaya harapan kita untuk memiliki sebuah rumah di dalam kerajaan Allah akan bergantung pada persekutuan kita dengan kehendak Allah. Mempersekutukan kehendak kita dengan kehendak Allah. Dan pada usaha kita bersama-sama dengan Allah, bahwa kesucian bergantung pada penyangkalan terhadap diri sendiri dan menerima Kristus. Bahwa kesombongan tidak memiliki kesempatan di dalam hati orang-orang Kristen. Bahwa pengubahan dari karunia Allah diperoleh oleh penyesuaian kita kepada
kepada materi pembahasan kita tentang judul Tahun dari Umat Tebusan, Tanda dari Allah itu. Mari kita memulai membacakan. Kita akan mempelajari pasal yang ke-63 dari buku Yesaya. Jadi pokok bahasan kita ini judulnya yang Tahun Umat Tebusan dan Tanda dari Umat Tuhan ini adalah berdasarkan pada Yesaya pasal 63 dan Yesaya pasal 64. Di mana sebagian doa ini hanya sebagian pembahasan ini banyak doanya, banyak doa daripada Nabi Yesaya yang menjadi doa kita. Nah, dalam pasal ini kita menemukan suatu pembicaraan nubuatan yang telah dicatat di antara 3 orang, yaitu Nabi itu, Tuhan, dan seseorang yang hidup pada masa nubuatan pasal ini digenapi. Pokok-pokok dari pembicaraan itu adalah Edom, Israel kuno, kelepasan mereka dari Mesir, dan penebusan umat pada hari kata-kata firman ini digenapi. Bagian yang akan berhubungan dengan kita terutama adalah untuk mengetahui masa itu. Untuk memperoleh informasi ini, saya akan membaca ayat 16. Ayat 16 berbunyi, ayat 16 dari Yesaya 63 berbunyi, tak dapat diragukan, engkau adalah Bapa kami. Sungguh pun Ibrahim tidak mengetahui kami, dan Israel tidak mengenal kami. Engkau, oh Tuhan, adalah Bapa, penebus kami, namamu adalah dari kekal sampai selama-lamanya. Yesaya 63 ayat 16. Kata-kata dari orang yang berbicara atas nama umat yang telah di bawah menyaksikan dengan mata kepala sendiri terhadap ungkapan dari pasal ini, mengungkapkan bahwa ia dan umatnya adalah tidak diketahui oleh Ibrahim. Jadi saudara, berdasarkan Yesaya 63 ayat 16, Yesaya 63 ayat 16, bahwa ada seseorang yang mengungkapkan suatu pernyataan kepada Tuhan, suatu doa kepada Tuhan, bahwa tidak diragukan Bapa adalah Tuhan Allah adalah Bapa kami, walaupun Ibrahim tidak mengetahui kami. Bahkan Israel tidak mengenal kami. Nah, ini dibawakan oleh seseorang. Oleh karena Ibrahim cukup mengetahui dari hal bangkitnya Israel kuno yang lalu, tetapi praktis tidak mengetahui apapun dari hal bangkitnya orang-orang Kristen. Maka orang-orang Kristen lah yang tak dapat tiada merupakan umat yang tidak diketahuinya atau tidak diketahui oleh Ibrahim. Jadi kebenaran ini membuktikan dengan jelas bahwa pasal ini menemukan kegenapannya di dalam sejarah Kristen. Sekarang untuk menemukan apakah itu berhubungan dengan orang-orang Kristen yang mula-mula atau dengan orang Kristen akhir zaman, kita akan membaca ayat 18 dan 19. Juga Yesaya 64 ayat 10 dan 11. Karena pokok persoalan dari pasal 64 adalah hanya kelanjutan dari pasal 63. Jadi saudara-saudara, kita kembali ke pembicaraan Yesaya 63 ayat 16 yang dinyatakan bahwa saudara dan saya akan mempelajari Yesaya pasal 63. Nah, untuk menemukan katanya Yesaya 63 ini berlaku di sejarah yang mana? Mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 18, dia berlaku sejarah yang mana? Nah, dinyatakan lewat ayat 16 bahwa orang-orang ini tidak dikenal oleh Ibrahim dan orang Israel tidak mengakui mereka, tidak mengenal mereka. Menyatakan umat yang ada di ayat Yesaya 63 ini bukan orang-orangnya Ibrahim, zaman orang Israel.
Nah, inilah konsep kita mengetahui Yesaya 63 berlaku pada zaman apa. Nah, sehingga dengan demikian bahwa satu-satunya umat yang bisa mengenal Bapa di sorga, dan tidak dikenal oleh Ibrahim dan orang Israel adalah orang Kristen. Jadi ayat Yesaya 63 berlaku bagi sejarah gereja Kristen. Nah, sekarang apakah Yesaya 63 ini berlaku terhadap sejarah gereja Kristen mula-mula di zaman Kristus, atau di zaman Romawi, atau di zaman kita sekarang? Nah, untuk melihat ketepatan waktu itu, maka kita perlu membaca ayatnya yang ke-18 dan 19 dari Yesaya 63, dan Yesaya 64 ayat 10 dan 11. Agar supaya saudara dan saya mengetahui Yesaya 63 ini berlaku di sejarah Kristen yang mana. Karena di Yesaya pasal 63 ayatnya yang ke-16 sudah membuktikan bahwa Yesaya 63 ini bukan berlaku bagi zaman Ibrahim dan bukan berlaku bagi zaman bangsa Israel. Nah, sekarang kita akan melihat bukti ayat tentang kapan berlakunya di dalam sejarah gereja Kristen. Kita kembali membaca Yesaya 63 ayat 18 dan 19. Umat kesucianmu telah mempusakainya, tetapi hanya sementara. Para lawan kami telah memijak-mijak tempat kesucianmu. Kami adalah milikmu. Engkau tak pernah membuat peraturan atas mereka itu. Mereka itu tidak dipanggil dengan namamu. Yesaya 63, 18 dan 19, terjemahan yang lebih tepat dari versi King James Version. Yesaya 64 ayat 10 dan 11. Semua kotamu yang suci sudah merupakan padang belantara. Sion sudah merupakan padang belantara. Yerusalem sudah merupakan suatu kesunyian. Rumah kami yang suci dan indah, di mana nenek moyang kami telah memuji-muji di kau, telah terbakar dengan api, dan semua milik kami yang indah-indah sudah lenyap. Yesaya 64 ayat 10 dan 11. Di sini terlihat bahwa kerinduan umat itu adalah terhadap kembalinya Ka'bah itu, dan supaya mereka kembali mempusakai tanah perjanjian itu. Kini pada kenyataannya bahwa Ka'bah dan tanah itu masih berada di dalam tangan bangsa-bangsa Arab dan orang-orang Yahudi yang tidak percaya. Dalam kurung, orang-orang yang tidak pernah dipanggil dengan namanya, tidak pernah disebut orang-orang Kristen. Adalah merupakan bukti nyata bahwa pasal 63 dan pasal 64 telah digenapi dalam bagian terakhir sejarah Kristen, yaitu bagian di mana masanya orang-orang kafir itu di tanah perjanjian digenapi. Lagi pula, karena pasal-pasal itu kini diungkapkan kepada kita, dan juga pada kenyataannya, karena pekabaran bagi zaman ini telah mendorong kita untuk menyerukan kepada Allah, justru bagi suatu kelepasan yang sedemikian ini, maka kenyataan-kenyataan ini membuktikan bahwa masa kegenapan bagi nubuatan yang terdapat dalam pasal-pasal ini sekarang sudah sampai. Oleh karena Anda kini mengetahui dengan pasti bahwa pasal-pasal ini adalah berlaku terhadap Anda dan saya, maka siaplah kita untuk memulai mempelajari pasal-pasal itu ayat demi ayat. Nah, saudara-saudara, sebelum kita masuk, mari kita renungkan pembacaan kita dari awal ini untuk membuktikan bahwa Yesaya 63 dan Yesaya 64
yang merupakan doa adalah berlaku bagi zaman saudara dan saya telah dibuktikan lewat ayat 16-nya. Jadi Yesaya 63 ayat 16 sudah membuktikan bahwa pasal ini bukan digenapi untuk orang zaman Ibrahim atau zaman bangsa Israel, karena ucapan-ucapan yang ada di ayat 16 ini, jadi kita kembali ke ayat 16, adalah ucapan dari orang-orang yang tidak dikenal oleh Ibrahim dan tidak dikenal oleh Israel. Jadi ini dijelaskan bahwa ini adalah satu-satu yang tidak dikenal, atau dalam bahasa yang satu dia mengatakan tidak diakui oleh Israel. Nah, inilah sejarah orang Kristen. Orang Kristen ini orang yang tidak dikenal oleh Ibrahim dan tidak diakui oleh orang Israel. Karena baik Yesus Kristus maupun murid-murid awal telah dianiaya dan telah dibunuh dan tidak diterima, tidak diakui dan tidak dikenal, tidak diketahui oleh orang Israel. Nah, tentunya ayat ini membuktikan bahwa ini adalah berlaku bagi orang Kristen, dan Yesaya 63 ayat 18 dan 19 sampai Yesaya 64 ayat 10 dan 11 ini membuktikan suatu zaman di mana ayat ini berlaku bagi Kristen akhir zaman. Karena di sini dijelaskan bahwa di dalam ayat ini umat kesucianmu telah mempersuaikannya, tetapi hanya sementara. Para lawan kami telah memijak-mijak tempat kesucianmu. Kami adalah milikmu, engkau tak pernah membuat peraturan atas mereka, dan mereka tidak pernah dipanggil dengan namamu. Semua kotamu yang suci sudah merupakan padang belantara, Sion sudah merupakan padang belantara, Yerusalem sudah merupakan suatu kesunyian. Rumah kami yang suci dan indah di mana nenek moyang kami telah memuji di kau telah terbakar dengan api, dan semua milik kami yang indah-indah itu sudah lenyap. Yesaya 64 ayat 10 dan 11. Nah, saudara-saudara, ayat ini sudah berlaku semenjak dari zaman dimusnahkannya bait suci, semenjak tahun 70, penggenapannya sampai di tahun 1948 baru Israel itu menyatakan kemerdekaannya, dan semua kota-kota itu adalah menurut ayat ini adalah setelah dipijak-pijak oleh bangsa yang tidak dipanggil dengan namamu. Dengan demikian, bahwa periode daripada Yesaya 64 ini dan Yesaya 63 sangat nyata berlaku sampai pada saat ini, saat ungkapan kebenaran Yesaya ini diungkapkan, dan sampai saat doa daripada umat ini digenapi. Karena ini masih merupakan suatu permohonan doa kepada Tuhan. Yesaya 63 dan 64. Nah, saat peristiwa ini dibukakan dan digenapi, maka berlakulah semua ayat-ayat ini. Dan sebelum itu berlaku, maka kita akan memulai pembahasan pada Yesaya 63 ayat 1. Apa yang dibahas dalam Yesaya 63 ini? Yesaya 63 ayat 1. Siapakah ini yang datang dari Edom, yang datang dari Bosra, dengan baju-baju berwarna merah? Siapakah ini yang bersemarak dengan pakaiannya, yang berjalan dalam kebesaran kekuatannya? Aku yang berbicara dalam kebenaran, berkuasa untuk menyelamatkan. Penjelasan. Dalam khayal Nabi itu melihat seseorang dengan baju-bajunya yang terpercik darah, bergegas-gegas kembali dari Edom dan Bosra. Terhadap pernyataan Nabi itu, siapakah ini yang datang dari Edom, yang datang dari Bosra dengan baju-baju berwarna merah? Datanglah jawaban, aku yang berbicara dalam kebenaran, berkuasa untuk menyelamatkan. Siapa lagi orang ini kalau bukan Tuhan sendiri, juru selamat dunia, yang mana kuasa untuk menyelamatkan itu? Nah, saudara-saudara, kita renungkan lagi ayat 1 ini.
Jadi mulai pembahasan Yesaya 63 ayat 1 ini, di sini ada seseorang yang datang dari Edom dan datang dari Bosra dengan baju-baju berwarna merah. Kemudian dipertanyakan siapakah yang bersemarak dengan pakaiannya yang berjalan dengan kebesaran kekuatannya. Kemudian ada pernyataan pengakuan bahwa ini aku yang berbicara dalam kebenaran, berkuasa untuk menyelamatkan. Dan Yesaya 63 ayat 1 ini, ternyata ini adalah Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus dengan suatu hari pembalasan, yaitu dia datang dari Edom dan dari Bosra. Nah, karena ayat Yesaya 63 ini digenapi, penggenapannya di masa sejarah kita sekarang ini, maka kata-kata Edom dan kata-kata Bosra ini adalah suatu lambang daripada bangsa Israel rohani. Nah, bangsa Israel rohani ini adalah melambangkan gereja Masehi Advent hari ke-7. Karena satu-satunya yang dianggap Israel rohani sekarang ini, yang mengaku Israel rohani dan yang mengaku sama dengan sahabat orang Yahudi adalah gereja Masehi Advent hari ke-7. Jadi ayat ini berlaku bagi saudara dan saya sekarang di dalam sejarah gereja Masehi Advent hari ke-7. Inilah suatu lambang dari Edom dan daripada Bosra. Selanjutnya kita melihat ayatnya yang kedua. Ayat yang kedua, mengapakah pakaianmu merah begitu dan baju-bajumu seperti baju pengirik buah anggur? Nah, dipertanyakan lagi, mengapa pakaian daripada seseorang ini yang datang dari Edom dan Bosra, mengapa pakaiannya merah dan baju-bajunya seperti baju pengirik buah anggur? Jadi banyak noda-nodanya, noda-noda merah di dalam pakaiannya. Jawaban terhadap pertanyaan ini mengemukakan suatu urutan peristiwa-peristiwa besar, yaitu peristiwa-peristiwa yang tercatat dalam Yesaya 63 ayat 3 sampai 5. Inilah jawaban ini. Karena tadi itu bentuk pertanyaan, siapa? Mengapa pakaianmu begitu? Dan mengapa bajumu seperti itu? Jawabannya di Yesaya 63 ayat 3 dan 5. Aku seorang diri yang berjalan melakukan pengirikan itu. Dan dari antara umat itu tidak seorang pun yang menemani aku, karena aku hendak mengirik mereka dalam murkaku dan menginjak-injak mereka dalam kehangatan amarahku. Maka darah mereka itu akan terpecik pada baju-bajuku, dan aku akan menodai semua pakaianku, karena hari pembalasan itu sudah kurencanakan, dan tahun dari umat tebusanku itu telah sampai. Lalu kupandang, dan tak seorang pun yang akan menolongku. Lalu aku tertegun, karena tidak seorang pun yang membantu. Oleh sebab itu, lenganku sendiri yang membawakan keselamatan bagiku, dan kehangatan murkaku itulah yang membantuku. Yesaya 63 ayat 3 sampai 5. Lihat penjelasan. Kalimat-kalimat yang berbunyi, aku seorang diri telah melakukan pengirikan itu. Lalu kupandang dan tak seorang pun yang membantuku. Lalu aku tertegun karena tidak ada yang membantuku. Dalam kurung, semuanya dalam kalimat sudah lampau atau past tense, menunjukkan semangat juru selamat dan keputusan tekadnya untuk menyelamatkan umatnya yang memberi bantuan kepadanya. Yang sesat pada kedatangannya yang pertama, walau tak seorang pun yang memberi bantuan kepadanya. Artinya, semua imam dan pemimpin-pemimpin agama, General Conference, pada masanya itu, yaitu Badan Sanhedrin, bukannya membantu pekerjaannya, melainkan bahkan melawan dia. Tetapi kalimat yang berbunyi, karena aku akan mengirik mereka dalam murkaku,
dan menginjak-injak mereka itu dalam kehangatan amarahku. Maka darah mereka itu akan terpercik pada baju-bajuku, dan aku akan menodai semua pakaianku. Karena hari pembalasan itu sudah kurencanakan, dan tahun dari umat tebusanku sudahlah sampai. Lalu kupandang, maka tak seorang pun akan membantuku. Lalu aku tertegun, karena tidak seorang pun yang akan menolongku. Oleh sebab itu, lenganku sendiri yang membawakan keselamatan bagiku, dan kehangatan murkaku itulah yang telah membantuku. Artinya, semuanya dalam masa yang akan datang, future tense, menunjukkan kepada keadaan sidang pada masa ini. Bukan saja sama jeleknya dengan pada masa kedatangannya yang pertama dahulu, melainkan bahkan lebih buruk lagi. Betapa benarnya sejarah itu terulang kembali sekarang. Sementara hari pembalasan itu makin dekat, orang-orang yang disangka akan mempertahankan dan membantu dalam pekerjaan penebusan, para pendeta dan para pemimpin agama, Sanhedrin contoh saingan yang ada sekarang, General Conference, terlihat kini justru sedang menghalangi dan sedang berdiri menutup jalan Tuhan yang menuju kepada umatnya. Demikianlah mereka membangkitkan amarahnya, sehingga perlu ia menyiapkan diri untuk membebaskan umatnya dari tangan gembala-gembala yang tidak setia. Mereka mendorongnya untuk menodai baju-bajunya dengan darah mereka, karena ia akan menginjak-injak mereka dalam murkanya. Oke, saudara-saudara, mari kita renungkan ayat 3-5 ini. Jadi ayat 3, kita kembali ke ayat 3, Saudara Darman. Jadi Yesaya 63 ayat 3-5 ini, di sini suatu pernyataan, ada dua pernyataan nubuatan, yang satu berbentuk past tense dan satu berbentuk future tense. Tentunya ini lebih tepatnya dapat dilihat di dalam ayat bahasa Inggris, karena mungkin di sini hanya bisa terlihat dalam bahasa Indonesia yang tidak terlalu jelas. Namun sudah dijelaskan dalam penjelasan bahwa kalimat yang pertama adalah dalam bentuk future tense, dan kalimat-kalimat yang terakhir adalah dalam bentuk past tense, kalimat-kalimat pertama, dan kalimat-kalimat terakhir berbentuk future tense. Nah, kita melihat sini bahwa kalimat yang berbunyi, aku seorang diri telah melakukan pengirikan itu. Lalu kupandang dan tak seorang pun yang membantuku. Lalu aku tertegun karena tidak ada yang membantu. Nah, kalimat ini semuanya dalam bentuk kalimat sudah lampau atau past tense. Nah, menunjukkan bahwa ini berada pada zaman Kristen mula-mula, di zaman Yesus Kristus. Menunjukkan semangat juru selamat dan keputusan tekadnya untuk menyelamatkan umatnya yang sesat pada kedatangannya yang pertama. Jadi pada waktu kedatangan yang pertama ini ada usaha daripada Yesus Kristus untuk melepaskan umatnya. Walaupun tak seorang pun yang memberi bantuan kepadanya. Nah, pada saat itu juga didapati bahwa tidak ada seorang pun yang membantu Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya, semua imam dan pemimpin-pemimpin agama, General Conference pada masanya itu, yaitu Sanhedrin, bukannya membantu pekerjaannya, melainkan bahkan melawan dia. Nah, ini yang sudah berlaku pada kedatangan Yesus yang pertama. Kita akan lihat yang berlaku menjelang datangnya Yesus yang kedua kali. Tetapi kalimat yang berbunyi, jadi ada kalimat yang berbunyi di Yesaya 63 ayat 4 dan 5. Kalimat yang berbunyi, karena aku akan mengirik mereka itu dengan murkaku
dan aku menginjak-injak mereka itu dalam kehangatan amarahku. Maka darah mereka itu akan terpecik pada baju-bajuku, dan aku akan menodai semua pakaianku. Karena hari pembalasan itu sudah kurencanakan, dan tahun dari umat tebusanku sudah sampai. Sudahlah sampai. Lalu kupandang, maka tak seorang pun akan membantu. Nah, ini ada kata akan. Lalu aku tertegun karena tidak seorang pun yang akan menolongku. Oleh sebab itu, lenganku sendiri membawakan keselamatan bagiku, dan kehangatan murkaku itulah yang membantuku. Semuanya ini dalam masa yang akan datang atau future tense. Nah, menunjukkan kepada keadaan sidang pada masa ini. Jadi bukan lagi pada masa lampau, di masa kedatangan Yesus yang pertama, tetapi ini adalah berlaku bagi umat, bagi gereja Masehi atau dari ketujuh. Bukan saja sama jeleknya dengan pada masa kedatangannya yang pertama dahulu, melainkan bahkan lebih buruk lagi. Betapa benarnya sejarah itu terulang kembali sekarang. Sementara hari pembalasan itu makin dekat, orang-orang yang disangka akan mempertahankan dan membantu dalam pekerjaan penebusan, para pendeta dan para pemimpin agama, yaitu Sanhedrin contoh saingan, General Conference, terlihat justru sedang menghalangi dan sedang berdiri menutup jalan Tuhan yang menuju kepada umatnya. Demikianlah mereka membangkitkan amarahnya, sehingga perlu ia menyiapkan diri untuk membebaskan umatnya dari tangan gembala yang tidak setia. Mereka mendorongnya untuk menodai baju-bajunya dengan darah mereka, karena ia akan menginjak-injak mereka dalam murkanya. Nah, saudara-saudara, ini sudah berlangsung panjang ya, semenjak dari tahun 1844, 1888, 1830, 1830, semenjak pekabaran itu disampaikan, dan masih berlanjut lagi. Saat penyampaian pekabaran itu pada yang terakhir, pada saat luka parahnya itu mau sembuh. Nah, dengan demikian ini masih dalam bentuk future tense, masih berlangsung suatu pekabaran, dan kalau pekabaran itu akan ditolak terus oleh kita atau oleh pemimpin-pemimpin kita, maka ada suatu nubuatan pembalasan yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, karena semenjak dari penawaran pekabaran malaikat pertama, malaikat kedua, malaikat ketiga, sampai pekabaran malaikat yang bergabung dengan pekabaran malaikat yang ketiga itu pun ditolak, maka ini akan membuat suatu keputusan Tuhan dalam bentuk future tense ini akan benar-benar akan digenapi. Nah, saudara-saudara, ini tentunya adalah harapan saudara dan saya agar supaya nubuatan-nubuatan ini akan diminimize sedikit-sedikitnya, bahwa berbagai nubuatan yang lain yang berhubungan dengan 144.000 dan kelepasan rombongan bersama dan umat-umat Tuhan Kreta itu kiranya dapat diselamatkan. Ini akan terjadi melalui doa dalam Yesaya ini. Saudara dan saya akan mengikuti nubuatan tentang doa daripada umat. Mari kita lanjut pada Yesaya 63 ayat 6. Maka Yesaya 63 ayat 6, maka aku akan memijak-mijak orang banyak itu dalam murkaku, dan membuat mereka itu mabuk dalam kehangatan amarahku, dan aku akan meruntuhkan kekuatan mereka itu sampai ke tanah. Jadi ini suatu nubuatan yang sangat keras. Mari kita ikuti penjelasannya. Penjelasan Tuhan yang singkat dari hal keadaan itu digambarkan secara luas oleh Nabi Yehezkiel. Nah, ini Yesaya 63 ayat 6 ini adalah suatu peristiwa Tuhan akan memijak-mijak orang-orang itu sampai membuat mereka itu mabuk dengan kehangatan amarah Tuhan. Dan di sini dikutip Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6. Ia berseru juga pada pendengaranku dengan nyaring, katanya, biarkanlah mereka yang bertugas mengawasi negeri itu
supaya datang ke sini masing-masingnya dengan senjata yang membinasakan di dalam tangannya. Dan tengoklah, 6 orang yang arah dari pintu gerbang yang paling tinggi, yang terletak arah ke utara, dan masing-masingnya dengan sebuah senjata yang membinasakan di dalam tangannya. Maka seorang dari mereka itu berpakaian kain linan dengan sebuah pena penulis pada sisinya. Maka masuklah mereka itu, lalu berdiri di samping mezbah tembaga. Maka kemudian Allah orang Israel datang dari Cerubium di atas mana ia berada, menuju ke ambang pintu rumah. Maka berserulah ia kepada orang yang berpakaian kain linan itu, yang memiliki pena penyurat pada sisinya itu. Lalu kata Tuhan kepadanya, pergilah kamu masuk ke tengah-tengah negeri itu, ke tengah-tengah Yerusalem, dan bubuhlah tanda pada dahi segala orang yang berkeluh kesah dan menangis karena segala kekejian yang dibuat di tengah-tengahnya. Dan kepada yang lain-lainnya katanya, pada pendengaranku, berjalanlah mengikuti dia ke dalam negeri itu, dan bunuhlah, janganlah matamu melewati ataupun menaruh sayang. Bunuhlah seluruhnya, baik tua maupun muda, baik pelayan, anak-anak kecil, maupun kaum wanita. Tetapi janganlah kamu hampir kepada setiap orang yang padanya terdapat tanda itu. Dan mulailah kamu pada tempat kesucianku. Kemudian mulailah mereka itu terhadap orang-orang bangsawan. Tapi janganlah kamu hampir kepada setiap orang yang padanya terdapat tanda itu, dan mulailah kamu pada tempat kesucianku. Kemudian mulailah mereka itu terhadap orang-orang bangsawan yang berada di depan rumah itu. Yeskiel 9 ayat 1 sampai yang ke-6. Penjelasan. Nubuatan Yeskiel mengungkapkan dengan jelas bahwa pekerjaan penyucian ini terjadi di dalam sidang, di dalam Yerusalem, dalam masa pemisahan orang-orang yang tidak setia dari orang-orang yang setia, yaitu masa untuk membinasakan segala lalang, Matius 13 ayat 30, untuk membuang keluar ikan-ikan yang jelek, ayat 17 sampai 49, untuk membersihkan sidang, Testimonies jilid 5 halaman 80, untuk membersihkan jabatan penginjilan, Maleki 3 ayat 1 sampai 3, untuk menyucikan tempat kesucian, Daniel 8 ayat 14, yaitu pekerjaan penghukuman bagi orang-orang hidup. Roh nubuat di masa kita mengemukakan sebagai berikut. Nah, ini ada kutipan roh nubuat. Tetapi hari-hari pembersihan sidang itu sedang mendekat dengan segeranya. Allah hendak memiliki suatu umat yang bersih dan benar. Dalam penyaringan besar yang segera akan jadi itu, kita akan lebih mampu mengukur kekuatan Israel. Tanda-tanda mengungkapkan bahwa hari itu sudah dekat apabila Tuhan akan memanifestasikan bahwa kipasnya sudah berada dalam tangannya dan ia akan membersihkan seluruh lantainya. Di sini kita lihat bahwa sidang, tempat kesucian Tuhan itu, adalah yang pertama-tama sekali akan merasakan pukulan murka Allah itu. Orang-orang bangsawan, yaitu mereka yang telah dikaruniakan Allah terang besar dan yang telah berdiri sebagai pengawal kepentingan kerohanian umat, telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Mereka telah mengambil tempat agar kita tidak perlu lagi menunggu datangnya keajaiban-keajaiban dan manifestasi-manifestasi nyata kuasa Allah seperti di masa lalu. Sejarah telah berubah. Semua kata-kata ini memperkeras ketidakpercayaan mereka. Dan mereka mengatakan bahwa Tuhan tidak akan berbuat yang baik. Ia juga tidak akan berbuat yang jahat. Ia adalah Maha Pengampun untuk mendatangkan kebinasaan atas umatnya, maka pada masa penghukuman. Ia juga tidak akan berbuat yang jahat,
jahat. Ia adalah Maha Pengampun untuk mendatangkan kebinasaan atas umatnya pada masa penghukuman. Demikianlah damai dan sejahtera adalah teriakan dari orang-orang yang tidak akan pernah lagi mengangkat suaranya bagaikan trompet yang menunjukkan kepada umat Allah segala pelanggaran mereka dan isi rumah Yakub segala dosanya. Anjing-anjing yang bisu ini yang tidak mau menyalak adalah orang-orang yang akan merasakan pembalasan yang adil dari suatu Allah yang murka. Laki-laki, perempuan, dan anak-anak kecil, semuanya binasa bersama-sama. Testimonies jilid 5, halaman 80, 211. Jadi kita kembali saudara, di dalam ayat ini, Yeskiel pasal 9, melalui Yesaya 63 ayat 16, diperkuat dengan Yeskiel pasal 9. Bahwa ini Yesaya 63, kita kembali Yesaya 63 tadi, bahwa ada Tuhan akan memijak orang banyak dalam murkaku. Jadi kemudian orang banyak itu dibuat mabuk dalam kehangatan amarahku. Dan aku akan meruntuhkan kekuatan mereka itu sampai ke tanah. Nah ini gambarannya diperjelas oleh Yeskiel pasal 9 dan oleh Roh Nubuat. Ellen G. White memperjelas Yeskiel pasal 9 ini dan murka Allah ini melalui Testimonies jilid 5 halaman 80 dan 211. Jadi di sini sudah sangat berulang bagi saudara dan saya dipaparkan tentang peristiwa pembantaian ini, peristiwa murka Tuhan yang akan berlaku bagi sidang Masehi atau dari 7, dan ini sangat jelas seperti pada ayat sebelumnya bahwa kebenaran yang Tuhan ungkapkan lewat Yesaya ini sangat ditolak oleh gereja kita atau pemimpin-pemimpin kita tidak menyukai adanya pembinasaan di dalam gereja Masehi Advent ke-7. Walaupun di dalam nubuatan ini sudah sangat jelas bahwa Tuhan akan murka dengan umat-umat yang tidak setia, yang bercacat celah, yang tidak berkeluh kesah di dalam gereja Masehi Advent hari ke-7, di mana saudara dan saya telah melihat bahwa ada terjadi berbagai penolakan kebenaran mulai dari 1844, 1888, tahun 1930, dan pekabaran yang saudara dan saya sampaikan sampai pada penolakan yang terakhir, yang ketiga kali nantinya. Nah ini membuat penggenapan nubuatan ini pasti benar-benar akan terjadi. Sehingga di sini disebut bahwa melalui Testimonies jilid 5 halaman 80 dan 211, bahwa benar-benar Tuhan akan melaksanakan semua proses pembersihan ini. Ini sudah dilihat oleh Ellen G. White bahwa pengawal-pengawal kerohanian. Nah tentunya ini tidak bukan adalah pemimpin orang-orang yang mengaku umat Tuhan. Jadi ini baik termasuk di dalam General Conference maupun bagi saudara dan saya tidak akan terluput dengan kegenapan nubuatan ini. Jadi kegenapan nubuatan ini bukan hanya khusus mau berlaku bagi kelompok misalnya General Conference, tapi ini juga bisa berlaku bagi kelompok General Association of Davidian yang lalai melaksanakan suatu tugas-tugas daripada pekerjaan berkeluh kesah ini. Jadi ini tidak terkecuali karena ini membicarakan satu sidang, satu jemaat, di dalam satu jemaat, di dalam satu Yerusalem. Di dalam satu Yerusalem. Jadi tidak ada dua Yerusalem rohani, hanya satu Yerusalem rohani yang akan dibersihkan. Dan semua umat itu ada di dalamnya. Dan sini dikatakan bahwa demikianlah, nah kalau saudara dan saya memiliki suatu pengharapan kalimat-kalimat ini, di Testimonies jilid 5, perkataan kalimat terakhir, ini kalimat pembelaan diri. Kalimat pembelaan diri yang salah. Ia adalah jadi saudara dan saya sering mengharapkan bahwa Yesus Kristus adalah penebus dosa-dosa manusia. Maka semua dosa bisa diampuni walaupun merah kermisi
Sehingga ada pembelaan diri dengan kata-kata ini. Semua kata-kata ini memperkeras ketidakpercayaan mereka dan mereka mengatakan bahwa Tuhan tidak akan berbuat yang baik. Ia juga tidak akan berbuat yang jahat. Nah, ia adalah Maha Pengampun untuk mendatangkan kebinasaan atas umatnya pada masa penghukuman. Nah ini saudara, jadi kalimat ini yang sering mungkin mempertahankan diri kita masing-masing. Bahwa kita menganggap bahwa walaupun semua dosa warna merah kermisi dapat diampuni, maka kita mensejajarkan ayat itu dengan nubuatan-nubuatan yang lainnya di mana Tuhan sangat murka. Sehingga menggunakan Yesus Maha Pengampun. Dengan demikian, damai sejahtera adalah teriakan dari orang-orang yang tidak pernah lagi mengangkat suaranya bagaikan trompet, menunjukkan kepada umat Allah segala pelanggaran mereka dan isi rumah Yakub segala dosanya. Jadi begitu pelanggaran-pelanggaran itu yang terjadi baik di kita pribadi, kita keluarga, kita sebagai jemaat, dan kita sebagai satu organisasi, maka jikalau teguran-teguran itu tidak disampaikan, tidak diberitahukan, karena kita merasa Yesus akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Nah, itu adalah teriakan dari kita. Yesus Maha Pengampun kok. Segala dosa warna kermisi dapat diampuni. Tetapi ada suatu masalah besar yang ada terjadi di sini, suatu penolakan sangat besar terjadi di sini sehingga membuat Tuhan murka. Ini bukan saja menyangkut dosa biasa, tetapi dosa penolakan pekabaran, dosa menunjukkan suatu penolakan yang sangat besar, menunjukkan suatu dosa melawan Roh Kudus ini. Nah, sehingga disebut di sini bahwa anjing-anjing yang bisu ini adalah tidak mau menyalak. Jadi sebagai simbol anjing adalah diambil sebagai sebuah simbol pembantu tuannya, sangat membantu. Nah, anjing itu apabila ada tanda-tanda bahaya, anjing itu akan menggonggong, akan memberitahukan, akan menolong si tuannya. Bahkan anjing-anjing yang pinter, dia sangat pinter menolong tuannya walaupun tuannya dalam kesusahan yang besar. Nah, tetapi kalau anjing katanya itu sudah tidak mau menyalak, tidak mau memberitahu tanda bahaya, maka ini sangat berbahaya bagi tuannya. Dan ini adalah suatu lambang bagi saudara dan saya. Jika saudara dan saya tidak mau menyalak lagi, maka saudara dan saya termasuk di anjing-anjing yang bisu ini. Kita membisu. Namun dengan lewat pekabaran-pekabaran yang kita estafetkan, kita lanjutkan melalui YouTube, melalui media massa, mulai dibagi-bagikan kepada saudara-saudara yang lain, maka saya merasa bahwa saudara dan saya bukan masuk di bagian anjing-anjing yang bisu ini. Karena kita dengan keras memberitahukan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Saudara Dimun dengan keras memberitahukan tentang 42 bulan, memberitahukan tentang penghukuman orang-orang hidup itu, sudah sangat keras untuk diberitahukan. Dan ini kita harus lanjutkan agar supaya saudara dan saya juga pun terluput daripada lambang anjing-anjing bisu ini. Karena ini sudah pasti adalah orang-orang yang akan merasakan pembalasan yang adil dari suatu Allah yang murka. Saudara, ini suatu pernyataan Tuhan sendiri lewat nubuatan Yesaya, Yeskel dan Nabi Tuhan Ellen G. White, dan diulang kembali oleh Victor Houteff, bahwa hal ini memang benar-benar dibutuhkan oleh saudara dan saya sekarang, bahwa untuk menghindar daripada kebisuan, ini. Mari kita lanjut kepada 1 Petrus 4 ayat 17 dan 18. Dan Rasul Petrus menambahkan, karena masanya akan datang bahwa penghukuman harus mulai pada isi rumah Allah. Dan jika ia itu pertama-tama berlaku atas kita, maka apakah kelak akhir daripada mereka yang tidak mematuhi Injil Allah? Dan jika jarang sekali orang benar yang dapat diselamatkan, maka di manakah kelak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dan orang-orang yang berdosa itu muncul?
1 Petrus 4 ayat 17 dan 18. Jadi dari sini dari Rasul Petrus menyatakan bahwa pertama-tama akan datang penghukuman dimulai atas isi rumah Allah. Dan itu akan berlaku atas kita, maka apakah kelak nasib dari mereka yang tidak mematuhi Injil Allah. Sehingga dengan demikian ini sangat jelas nubuatan daripada Yesaya mengatakan bahwa Tuhan akan meratakan sampai rata tanah. Jadi rata tanah atau di-scrap. Dengan demikian saudara-saudara bahwa nubuatan Injil ini pasti akan digenapi, bahkan disebutkan orang-orang yang benar saja jarang dapat diselamatkan. Apalagi katanya, di mana orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sedangkan orang-orang Masehi atau dari ketujuh, yang sudah dibaptis, yang sudah mengakui Sabat, orang-orang pemeluk pekabaran tongkat, sudah mengaku tongkat, itu pun jarang mau diselamatkan, saudara. Apalagi mau ditanya orang-orang yang berdosa, di mana mereka itu muncul. Oleh Petrus dinyatakan seperti itu. Nah, mari kita lihat penjelasannya. Oleh karena umat Allah pada waktu ini bukanlah berada di tanah Edom, di sebelah selatan Palestina, melainkan sedang tercerai-berai di seluruh bumi. Dan karena Tuhan akan memalu semua musuh mereka itu untuk menyelamatkan mereka, maka kebenaran itu jelas bahwa semua ini adalah Edom dan Bosra contoh saingan. Atau Edom dan Bosra di akhir zaman, di zaman kita ini. Nah, siapa Edom dan Bosra di zaman kita sekarang? Sesudah Esau yang dahulu itu menjual hak kesulungannya untuk mendapatkan sepiring kacang merah, ia telah disebut Edom. Dan nama Bosra berarti kandang domba. Jadi jelaslah bahwa orang-orang Edom pada Yesaya 63 ayat 1 adalah berarti orang-orang yang di dalam masa sejarah kita telah menjual hak kesulungannya. Dan yang pada waktu yang sama sedang menganiaya seperti yang diperbuat Esau dalam menganiaya Yakub. Orang-orang yang telah membeli hak kesulungan itu. Begitulah dicontohkan. Jadi sebagaimana umat Allah harus dilepaskan dari Sanhedrin di masa Kristus yang lalu, mereka harus sekarang juga dilepaskan dari General Conference. Saudara-saudara orang Edom contoh saingan itu, supaya mereka itu dapat dihantarkan kepada segala kebenaran dan ke dalam segala tanah nenek moyang mereka. Jadi ini disebut penjelasan ini saudara menjelaskan tentang alinea ini menjelaskan tentang bahwa diperjelas Esau menjual hak kesulungannya dan mendapatkan sepiring kacang merah. Nah, ini dibahas adalah masalah reformasi kesehatan, masalah menahan hawa nafsu, masalah temperance. Nah, dengan demikian gagalnya Esau karena masalah hawa nafsu makan yang tidak ditahan, membuat dia menjual karena seleranya suka akan kacang merah dan membuatnya menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Dan kemudian nama Bosra berarti kandang domba. Jadi Bosra di dalam zaman bangsa Israel yang lalu ini adalah suatu kota daripada raja, ada raja-raja yang berasal dari Bosra, dan ini dilambangkan suatu tempat pembantaian, pembinasaan atau penyucian. Bawalah kambing-kambing dan domba-domba di Bosra untuk dibantai, dan ada merupakan suatu lambang kandang domba. Jadi jelaslah bahwa Edom pada Yesaya 63 ayat 1 adalah berbicara orang yang dalam masa sejarah kita menjual hak kesulungannya. Jadi ini tidak terbatas kepada General Conference, karena kalau hak kesulungan itu di General Conference juga, memang mereka atau para pendeta ini adalah disebut memiliki hak kesulungan yang pertama. Karena sesuai dengan Sakaria pasal 4,
bahwa para pendeta itulah yang bisa menyalurkan roh nubuat kepada anggota-anggota. Kemudian para pendeta ini dilambangkan dengan malaikat pada Wahyu pasal 3 sebagai malaikat jemaat. Nah, dengan demikian malaikat inilah yang bertanggung jawab terhadap sidang, terhadap kebenaran sidang. Dengan demikian di sini dijelaskan bahwa mereka yang memiliki hak kesulungan. Tapi kalau mereka melepas hak kesulungan itu, maka hak kesulungan itu mereka tidak menghargai jabatan kependetaannya yang sangat terhormat di hadapan Tuhan, sangat terhormat di mata Tuhan, maka Tuhan akan melakukan suatu pembalasan terhadap mereka. Jika penolakan itu akan terjadi pada penolakan penyampaian pekabaran yang ketiga nanti, atau saat luka parah itu sembuh total. Jadi sebagaimana umat Allah harus dilepaskan dari Sanhedrin di masa Kristus yang lalu, mereka juga sekarang harus dilepaskan jadi General Conference. Saudara-saudara kita Edom contoh saingan. Nah, saudara-saudara, ini kalimat ini nanti berlaku, kelepasan ini, dilepaskannya ini nanti berlaku pada saat penolakan pekabaran penawaran yang ketiga. Jadi penawaran yang pertama pada tahun 1888, penawaran yang kedua terjadi pada 1930, dan penawaran pekabaran yang ketiga akan terjadi pada saat pembentukan konfederasi. Jadi pada saat persekutuan konfederasi atau 66 atau 42 bulan itu memulai, sebelum memulainya sudah ada pekabaran yang disampaikan kepada General Conference untuk menolak. Dan ini sudah mulai dikabarkan oleh Saudara Dimun Nenggolan tentang peristiwa 42 bulan yang akan datang. Dan pekabaran ini sudah ditawarkan, saat juga mereka menolak sampai pada dibentuknya konfederasi itu, maka itu adalah saat perpisahan yang terakhir antara Edom Bosra itu dilakukan proses penyucian. Dengan demikian waktu itulah digenap nubuatan ini dilepaskan dari General Conference. Nah, saat ini saudara-saudara, saudara dan saya belum bisa melepaskan diri sendiri. Karena yang dibahas ini Tuhan yang melakukan proses pelepasan itu. Nah, sekarang banyak yang usaha untuk melepaskan diri. Padahal ayat-ayat yang sudah kita baca, bahwa tidak seorang pun yang membantuku, tidak seorang pun yang menolongku. Aku sendiri yang melakukannya. Aku sendiri yang melakukannya. Nah, jangan sampai ada kelompok-kelompok orang-orang Advent yang melepaskan diri dari General Conference. Nah, ini oleh roh nubuat, petikan roh nubuat, barang siapa memisahkan diri keluar dari General Conference atau keluar dari organisasi, maka mereka murtad dari kebenaran karena melepaskan diri sendiri, bukan dilepaskan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kata-kata tahun dari umat tebusanku sudah sampai dan hari pembalasan itu sudah kurencanakan. Dengan jelas mengatakan bahwa perbuatan Tuhan yang aneh di Edom dan Bosra ialah hari pembalasan dan suatu tanda dari Israel, contoh saingan, sidang yang sudah disucikan kembali ke tanah airnya. Jadi peristiwa ini, kata-kata tahun dari umat tebusanku sudah sampai. Dan hari pembalasan itu sudah kurencanakan. Dengan jelas mengatakan bahwa perbuatan Tuhan yang aneh di Edom dan di Bosra ialah pembalasan suatu tanda dari Israel, contoh saingan. Ini memang suatu pekerjaan Tuhan yang aneh. Tapi ini harus kita waspadai supaya keanehan ini tidak terjadi bagi saudara dan saya. Tidak terjadi pada umat-umat Tuhan. Umat-umat Tuhan semua bisa dilepaskan dan bisa diselamatkan. Oke, mari kita kembali ke datang lanjutkan pada Yesaya 63 ayat 7 sampai 10. Aku akan menyebutkan perbuatan kasih setia Tuhan dan segala puji-pujian Tuhan sesuai dengan semua yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami dan kebaikan yang besar terhadap isi rumah Israel, yang mana ia telah karuniakan kepada mereka sesuai dengan kemurahan-kemurahannya dan sesuai dengan kelimpahan kasih sayangnya. Karena katanya, dengan sesungguh-sungguhnya mereka itu adalah umatku,
anak-anak yang tidak akan berkata bohong. Dengan begitu, ia adalah juru selamat mereka itu. Dalam semua kesusahan mereka, ia telah juga disusahkan. Dan malaikat dari hadiratnya menyelamatkan mereka itu. Dalam kasihnya dan dalam sayangnya, ia menebus mereka itu. Dan ia membawa mereka dan menghantarkan mereka pada sepanjang masa yang lalu. Tetapi mereka itu mendurhaka dan mendukakan roh sucinya. Oleh sebab itu, ia berbalik menjadi musuh-musuh mereka itu. Dan ia berperang melawan mereka. Kita baca penjelasan dulu. Kesaksian dari orang ini mengungkapkan bahwa suatu perubahan lengkap telah jadi di dalam dirinya, bahwa ia telah menangkap kayal dari hal kebaikan-kebaikan Tuhan, dari hal panjang sabarnya, dan dari hal kemurahannya. Ia menginsafi bahwa Tuhan tidak akan menghapuskan orang-orang berdosa. Dan kesaksiannya juga terlihat bahwa Tuhan bukanlah seorang yang kejam dan bengis, yang mencari untuk membunuh dan membinasakan, melainkan bahwa Tuhan adalah baik dan pemurah, panjang sabar dan adil, bahwa pantaslah ia dipuji-puji. Orang ini berusaha untuk membuktikan hal ini kepada orang lain dengan cara menarik perhatian mereka kepada semua campur tangan Tuhan dengan umat-Nya di masa lalu, sambil menunjukkan bahwa ia cukup panjang sabar terhadap mereka itu, bahwa hanya demi kebaikan mereka sendiri ia telah menghukum mereka untuk membawa mereka kembali kepadanya dan jauh dari penyembahan berhala dan kebinasaan. Jadi ini saudara suatu kesaksian daripada umat Tuhan. Seorang-orang yang mengalami kasih sayang Tuhan. Dan orang ini harus berada pada zaman saudara dan saya sekarang, atau termasuk bagian saudara dan saya. Kalau saudara dan saya sudah melihat tentang kebaikan Tuhan ini untuk kita sebagai anggota-anggota gereja Masehi Advent ke-7. Jadi ini suatu kesaksian yang memuji-muji Tuhan atas kebaikan dan kasih sayang dan panjang sabar Tuhan. Jadi sudah disebutkan bahwa aku akan menyebutkan perbuatan kasih Tuhan. Jadi di ayat ini, aku akan menyebutkan perbuatan kasih Tuhan. Jadi orang ini menyampaikan pekabaran-pekabaran Tuhan. Dia tidak stop, tidak berhenti. Bahwa pekabaran kasih Tuhan itu terus disampaikan dan diberitahukan. Dan segala puji-pujian Tuhan sesuai dengan semua yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami. Jadi semua pekabaran, semua kasih Tuhan yang sudah disampaikan kepada saudara dan saya, harus saudara dan saya lanjutkan atau sampaikan kembali kepada saudara-saudara kita yang lain dengan sangat jelas. Agar supaya begitu saudara dan saya mengerti, mereka pun mengerti. Dan kebaikan yang besar terhadap isi rumah Israel. Jadi Tuhan sangat sayang terhadap isi rumah Israel atau gereja Masehi Advent ke-7. Jadi yang sering diulang-ulang oleh saudara kita di Mundenggolan bahwa Tuhan sangat mencintai gereja Masehi Advent ke-7. Tuhan sangat care dan akan mempercayakan kerajaan kepada gereja Masehi Advent hari ke-7. Nah, ini pekabaran ini saudara dan saya harus berulang-ulang. Bukan suatu pekabaran tentang tekanan kepada pendeta-pendeta kita, tetapi suatu pekabaran untuk mengangkat bahwa Tuhan sangat care dan sangat peduli dengan para pemimpin kita, termasuk semua anggota-anggotanya. Yang mana ia telah karuniakan kepada mereka sesuai dengan kemurahan-kemurahannya dan sesuai dengan kelimpahan kasih sayangnya. Karena katanya dengan sesungguh-sungguhnya mereka itu adalah umatku. Jadi dengan sesungguh-sungguhnya bahwa sesuai dengan nubuatan bahwa gereja Masehi Advent hari ke-7 adalah umatnya. Anak-anak yang tidak akan berkata bohong. Jadi orang-orang yang mendengar, umat-umat Tuhan yang mendengar pekabaran Tuhan yang ada di dalam gereja Masehi Advent ke-7,
dia akan mengikuti suatu pekabaran yang berkembang sehingga tidak akan didapati bohong. Dengan begitu, ia adalah juru selamat mereka. Dalam semua kesusahan mereka, ia telah juga disusahkan. Dan malaikat dari hadiratnya menyelamatkan mereka itu. Dan kasihnya dan dalam sayangnya, ia menebus mereka itu. Dan ia membawa mereka dan menghantarkan mereka pada sepanjang masa yang lalu. Tetapi mereka itu mendurhaka dan mendukakan roh sucinya. Nah, ini jadi peristiwa tadi sesungguhnya bukan hanya soal dosa biasa, saudara-saudara, yang terjadi, tetapi ini suatu dosa mendukakan roh sucinya. Sehingga ada suatu ayat yang mengatakan menghujat Bapa dapat diampuni, menghujat anak manusia dapat diampuni, tetapi menghujat Roh Kudus tidak akan dapat diampuni, baik di bumi maupun di surga. Jadi peristiwa terakhir besar, suatu pekabaran yang disampaikan dalam bentuk penolakan pekabaran itu, itulah yang mendukakan roh sucinya. Jadi bukan melihat daripada segi perbuatan dosa-dosa yang bisa diampuni, tetapi merupakan dilihat daripada suatu dosa yang tidak dapat diampuni. Jadi dengan demikian, saudara, ini adalah suatu kesaksian bagi umat-umat yang mengalami suatu perubahan di dalam pekabaran Tuhan. Mari kita lanjut pada Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Yesaya 63 ayat 11 sampai 15. Lalu teringatlah ia kepada zaman dahulu, Musa dan semua pengikutnya, sambil mengatakan, di manakah dia yang telah mengantarkan mereka itu naik dari laut bersama-sama dengan pengembala kawanan dombanya? Di manakah dia yang telah menaruh roh sucinya di dalam hatinya, yang telah menghantarkan mereka itu oleh tangan kanan Musa dengan lengannya yang mulia, yang telah memecahkan air di hadapan mereka itu untuk membuat dirinya sendiri suatu nama yang kekal, yang menghantarkan mereka itu melintasi samudra yang dalam, seperti halnya seekor kuda di padang belantara, sehingga mereka itu tidak terantuk kakinya, sebagai seekor binatang turun ke dalam lembah, roh Tuhan membuatnya istirahat. Demikianlah engkau telah menghantarkan umatmu untuk membuat bagi dirimu sendiri suatu nama yang mulia. Pandanglah dari sorga dan tengoklah dari tempat tinggalmu yang suci dan dari kemuliaanmu. Di manakah semangatmu dan kekuatanmu? Adakah segala rahmatmu dan kasihmu ditunjukkan kepadaku? Adakah semua itu ditahan daripadaku? Nah, saudara-saudara, ini suatu pertanyaan dari umat Tuhan, orang-orang umat Tuhan kepada Tuhan sendiri untuk menanyakan peristiwa kelepasan. Oleh karena terdapat di dalam nubuatan sebuah seruan untuk kelepasan yang sama seperti terlihat di masa Musa yang lalu, maka kenyataan-kenyataannya jelas bahwa sidang telah dibawa ke dalam perhambaan dan kini perlu dibebaskan. Nah, ini saudara, jadi di Yesaya 63 ayat 11 dan ayat 11 sampai 15 ini adalah suatu pernyataan berbentuk pertanyaan kepada Tuhan bahwa di mana Tuhan? Jadi di manakah Tuhan yang sudah melepaskan memimpin zaman dahulu? Jadi lalu teringatlah ia kepada zaman dahulu. Nah, ini kata ia ini adalah mewakili saudara dan saya. Teringatlah saudara dan saya pada zaman dahulu. Teringatlah saudara dan saya tentang Musa dan semua pengikutnya. Sambil mengatakan, di manakah dia? Artinya, di manakah Tuhan? Di manakah Tuhan yang sudah memimpin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir? Nah, itu yang saudara dan saya tanyakan sekarang. Apalagi saat datangnya suatu bentuk konfederasi atau kita mengalami suatu peristiwa 42 bulan. Nah, pertanyaan ini perlu saudara dan saya tanyakan atau dalam bentuk doa
tanyakan kepada Tuhan. Jadi dengan demikian kita bertanya kepada Tuhan. Kemudian yang ditanyakan adalah masalah kelepasan. Jadi sudah memberikan karunia pada kami dan kebaikannya yang besar terhadap isi rumah Israel, yang mana ia telah membuat karunia kepada mereka sesuai dengan kemurahan-nya dan sesuai dengan kelimpahan kasih-Nya. Karena katanya, kata Tuhan, dengan sesungguh-sungguhnya mereka itu adalah umatku. Nah, ini suatu jaminan bagi saudara dan saya sekarang, bahwa Tuhan sudah menyatakan semenjak zaman Yesaya, bahwa saudara dan saya yang sedang membahas pekabaran ini adalah umat Tuhan. Jadi ini harus saudara dan saya yakini bahwa jangan sampai saudara-saudara dan saya memiliki suatu pikiran cabang, bukan kita umat Tuhan, barangkali umat Tuhan itu ada di seberang gereja sana, seberang gereja sana, seberang gereja sana. Jadi tidak memiliki suatu pendirian konsep iman di dalam suatu pekabaran yang disampaikan. Jadi Yesaya 63 ayat 7 sampai 10 ini mempertegas bahwa begitu kita menanyakan keberadaan Tuhan memimpin bangsa Israel yang dahulu, kemudian Tuhan menjawab bahwa dia sudah memerintahkan memberikan kelimpahan kasih-Nya. Dan di kalimat ayat ini sudah mengatakan bahwa Tuhan menyatakan mereka adalah umat-Nya. Dan diberi kejelas bahwa umat-Nya anak-anak yang tidak berkata bohong. Nah, anak-anak yang tidak berkata bohong ini sesuai dengan apa ini masuk kepada kelompok 144.000 yang tidak memiliki tipu di dalam mulutnya. Karena mereka menyampaikan pekabaran sesuai apa yang difirmankan oleh Roh Kudus, oleh Roh, sesuai dengan ilham Roh. Sini ada penekanan tentang Roh Kudus lagi. Karena katanya, sesungguh-sungguh mereka adalah umatku dan anak yang tidak berkata bohong. Dengan begitu, ia adalah juru selamat mereka. Jadi Yesus Kristus itu adalah juru selamat saudara dan saya. Dalam semua kesusahan mereka, ia juga telah disusahkan. Jadi semua kesusahan yang saudara dan saya miliki sekarang, itu juga Yesus merasakan kesusahan itu. Sehingga pada waktu proses pemeteraian, penahanan 4 meterai itu, Ellen G. White melihat bahwa Yesus Kristus mengangkat tangan kepada Bapa di sorga, tercatat di dalam buku Early Writings, tulisan-tulisan pertama, menjelaskan tentang wahyu, kisah sejarah datangnya penulisan wahyu pasal 7. Yaitu di mana Ellen G. White melihat bahwa sementara sidang penghakiman itu, maka Yesus melihat sudah ada suatu keanehan yang terjadi di luar pengadilan, sehingga Yesus menengok ke belakang dan melihat bahwa ternyata sudah ada keputusan dari Bapa untuk melepaskan 4 angin itu lewat perintah kepada 4 malaikat untuk melepaskan angin itu. Nah, saat Yesus merasakan itu, maka Yesus menghadap Bapa, mengangkat tangannya dan menunjukkan lubang di dalam jarinya dan mengatakan, Bapa, darahku, 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 darahku. Nah, artinya Yesus membuat suatu interupsi kepada pengadilan itu, bahwa pengadilan ini harus diskor, harus stop, karena Yesus melihat umatnya. Nah, kalau pemeteraian itu belum terlaksana, maka umatnya yang 144.000 dan rombongan bersama atau umat Advent akan mengalami suatu proses rata tanah, seperti nubuatan Yesaya 63 ayat 6, akan rata tanah. Tapi Yesus melakukan suatu pembelaan kepada Bapa di sorga dengan menunjukkan bahwa darahku, darahku, darahku. Sehingga Ellen G. White melihat Yesus 3 kali menghadap Bapa dan keluarlah suatu keputusan, kirimlah seorang malaikat pemeterai untuk memeteraikan umat itu. Nah, inilah hasil karya daripada Yesus Kristus sendiri, saudara-saudara. Sehingga di dalam ayat ini dikatakan bahwa semua kesusahan mereka itu, ia telah juga disusahkan. Jadi apa yang dirasakan oleh umat itu, Yesus merasakannya di pengadilan di sorga. Apa yang saudara rasakan, merasa susah, merasa ini tertekan dengan suatu pekabaran pemeteraian sekarang, itu Yesus merasakannya di sorga. Sehingga dikatakan bahwa suatu tubuh Yesus Kristus itu, kalau satu sakit,
jari sakit, maka tubuh juga itu sakit. Jadi begitu umat itu sakit, Yesus merasakan juga sakitnya. Dalam semua kesusahan mereka itu, ia juga sudah disusahkan. Dan malaikat dari hadiratnya menyelamatkan mereka itu. Jadi kesusahan ini saudara dan saya akan rasakan sampai datangnya 42 bulan itu. Sampai kita dilepaskan. Maka judul daripada buku ini, Tahun dari Umat Tebusanku, Tanda dari Hari Pembalasan. Jadi tahun daripada umat tebusan dan tanda dari hari pembalasan itu. Nah, ini kita sudah diberi suatu tanda tentang datangnya pembalasan itu, hari pembalasan itu, dan kelepasan atau tahun tebusan yang Tuhan akan buat bagi saudara dan saya. Dan dikatakan dalam kasih-Nya dan dalam sayang-Nya ia menebus mereka itu. Dan ia membawa mereka dan menghantarkan mereka pada sepanjang masa yang lalu. Tetapi mereka yang mendurhaka dan mendukakan Roh Suci-Nya, oleh sebab itu ia akan berbalik menjadi musuh mereka itu, dan ia akan berperang melawan mereka ini. Jadi ini saudara saya perlu untuk menghindari apa yang disebut jangan kamu mendukakan Roh Suci itu. Jangan kamu menolak pekabaran yang disampaikan atau dipaparkan. Mari saudara dan saya semakin giat untuk melihat pekabaran-pekabaran ini sehingga tidak termasuk mendukakan Roh Kudus itu. Oke, saudara-saudara, ini termasuk penggenapan pelepasan ini termasuk pada penggenapan Daniel pasal 12 ayat 1 sampai 3 ya. Itu nubuatan Mikael. Maka pada waktu raja dari utara itu jatuh, maka pada masa itu Mikael bangkit berdiri melepaskan umatnya. Bukan saja umat yang ada di hidup, tapi umat yang di dalam kubur juga dilepaskan. Yaitu suatu kelepasan yang sempurna. Nah, sini saudara, kesaksian dari orang ini mengungkapkan bahwa suatu perubahan lengkap telah terjadi di dalam dirinya. Jadi saudara dan saya mengalami suatu perubahan yang lengkap. Bahwa ia telah menangkap khayal dari hal keajaiban, kebaikan-kebaikan Tuhan, dari hal panjang sabarnya, dari hal kemurahannya. Ia menginsafi bahwa Tuhan tidak akan menghapuskan orang-orang berdosa. Tuhan tidak menghapuskan orang-orang berdosa di dalam gereja Masehi Advent ke-7. Tuhan akan mengampuni, tapi melalui suatu pertobatan atau melalui suatu proses pemeteraian. Dari kesaksian juga terlihat bahwa Tuhan bukanlah seseorang yang kejam dan bengis. Jadi seringkali saudara, kalau saudara dan saya membawakan suatu pekabaran Yeskiel pasal 9, jadi seringkali kita dianggap, terlalu bengis sekali orang-orang Davidian ini. Terlalu kejam sekali. Masa sidang Tuhan akan ini. Padahal di dalam Yeskiel pasal 9 itu, pekabaran tentang kelepasan dan pekabaran tentang pembinasaan. Orang yang dilepaskan, dimeteraikan. Jadi bukan multi sempurna, itu adalah 100% pembinasaan. Yeskiel pasal 9 adalah benar-benar suatu pekabaran tentang kelepasan. Jadi dengan demikian saudara, di sini kita melihat bahwa Allah itu bukan kejam, Allah itu bukan bengis. Untuk menggenapi Yeskiel pasal 9 atau menggenapi Yesaya 63. Bahwa Tuhan sudah memberikan waktu yang panjang, memberikan pengampunan terhadap umatnya, memberikan pembelaan terhadap Bapa di sorga, sampai skor itu pemeriksaan hukum di sorga sampai berhenti, harus diskor, itu demi umatnya. Jadi bukan kebengisan. Ini yang saudara dan saya saksikan tentang kasih Tuhan. Jadi dengan demikian bahwa yang mencari untuk membunuh dan membinasakan, melainkan bahwa Tuhan atau Yesus adalah baik dan pemurah, panjang sabar dan adil, bahwa pantaslah ia atau Tuhan Yesus dipuji-puji. Orang ini berusaha untuk membuktikan hal ini kepada orang lain. Jadi saudara dan saya harus membuktikan bahwa Yesus Kristus itu bukan untuk melaksanakan mati untuk Yeskiel pasal 9. Tetapi Yesus Kristus itu ada melakukan pembelaan terhadap kita melalui sidang penghakiman, sidang penghukuman di surga. Yesus Kristus ada stop itu pengadilan itu sampai Yesus 3 kali menghadap Bapa
dan menunjukkan jarinya yang lobang, rusuknya yang lobang, dan kakinya yang lobang untuk umatnya. Inilah yang Yesus lakukan. Jadi dengan demikian kita melihat bahwa benar-benar saudara dan saya harus merasakan ini, bahwa Yesus itu baik. Itu yang saudara dan saya harus lakukan di dalam gereja Masyar Darul 7. Jadi itu penjelasan tentang Yesaya 63 ayatnya yang ke-6 sampai 10 ya. Sekarang kita datang kepada Yesaya 63 ayat 11 dan sampai 15. Oh, ini ya sudah ya. Ini Yesaya 63 11 sampai 15 ini sudah. Dan kita baca kesaksian roh nubuat ini. Testimonies jilid 5 halaman 275. Datang di Testimonies jilid 5 halaman 25. Sidang telah berbalik dari mengikuti Kristus pemimpinnya dan sedang terus mundur menuju Mesir. Jadi ada di atasnya Yesaya 63 ayat 16 dan 17. Sidang telah berbalik dari mengikuti Kristus pemimpinnya dan sedang terus-menerus mundur menuju Mesir. Namun adalah sedikit yang sadar. Namun ada sedikit yang sadar atau tercengang karena kebutuhan mereka akan kuasa rohani. Keraguan-raguan dan bahkan ketidakpercayaan terhadap kesaksian-kesaksian dan dari Roh Allah sedang meracuni gereja-gereja kita di mana-mana. Setan menghendakinya demikian. Pendeta-pendeta yang mengkhotbahkan dirinya sendiri sebagai pengganti Kristus menghendakinya demikian. Tulisan-tulisan kesaksian itu tidak dibaca dan tidak disukai. Allah telah berbicara kepadamu. Terang telah bercahaya dari firman-Nya dan dari kesaksian-kesaksiannya itu. Dan kedua-duanya telah diremehkan dan dilalaikan. Akibatnya adalah nyata dalam ketidakadaan kesucian dan penyerahan dan kesungguhan iman di antara kita. Testimonies jilid 5 halaman 217. Jadi di sini suatu pernyataan Ellen G. White tentang suatu nubuatan bahwa sidang telah berbalik dari mengikuti Kristus pemimpinnya dan terus mundur menuju Mesir. Dan posisi sekarang sesuai dengan nubuatan daripada Sakaria pasal 6, bahwa posisi kereta itu ada di Mesir. Jadi bukan di tanah Kanan. Posisi kereta atau posisi gereja Masehi atau dari ketujuh sedang ada di Mesir. Makanya tadi di Yesaya pasal 63 ayat pendahuluan tadi membutuhkan suatu kelepasan. Seperti Musa, kita membutuhkan suatu kelepasan. Dari Mesir dilepaskan menuju ke tanah Kanaan. Jadi Mesir ke contoh saingan, keduniawian. Saudara dan saya ada di Mesir. Kereta Masehi atau Negatulis sekarang ada di posisi Mesir. Jadi baik orang percaya, baik pun orang pemegang tongkat, semuanya posisinya ada di Mesir. Dan hanya bisa dilepaskan oleh Allah. Bukan melepaskan diri sendiri. Oleh Yesus yang bisa melepaskan saudara dan saya. Jadi, namun ada sedikit yang sadar atau tercengang karena kebutuhan mereka akan kuasa rohani. Jadi keraguan-raguan dan bahkan ketidakpercayaan terhadap kesaksian dan Roh Allah sedang meracuni gereja kita di mana-mana dan setan menghendakinya demikian. Jadi ini suatu sangat global, saudara, terjadi di dalam gereja Advent. Tulisan ini terjadi sangat global di dalam gereja kita, tidak memandang siapapun. Maka di sini yang kalimat-kalimat terakhir saudara dan saya perhatikan ini. Tulisan-tulisan kesaksian itu tidak dibaca dan tidak disukai. Allah telah berbicara kepadamu. Terang telah bercahaya dari firman-Nya dan dari kesaksian-kesaksian itu. Dan kedua-duanya diremehkan dan dilalaikan. Nah ini saudara, banyak kali kita hanya melihat gereja Advent menolak roh nubuat, tidak memakai roh nubuat. Itu yang paling sangat dipamerkan oleh orang-orang reformasi ataupun orang-orang Elvidian. Gereja kita tidak menolak roh nubuat. Padahal di sini suatu pembahasan yang sangat luas bahwa kedua-duanya, jadi baik Alkitab
maupun kesaksian diremehkan dan dilalaikan. Jadi ini termasuk daripada pembahasan nubuatan amaran sekarang mulai Alkitab, yaitu ayat-ayat Alkitab dari kitab Yesaya, termasuk Yesaya pasal 63 ini sangat diremehkan. Jadi orang tidak mau melihat pembahasan Yesaya, tidak mau melihat pembahasan Yesaya 63. Apa yang ada di dalam Yesaya 63 ini? Apa yang ada di dalam pembahasan kedua-duanya ini? Kedua-duanya ini baik Alkitab maupun Roh Nubuat bahas Yesaya 63, masalah apa sih? Nah, dengan demikian saudara dan saya begitu mengikuti pembahasan Yesaya 63 ini bisa mengerti bahwa Yesaya 63 ini berisikan tentang pekabaran kasih Tuhan kepada saudara dan saya. Itu sangat jelas, sehingga dengan demikian apabila kedua-duanya itu kita tidak remehkan dan kita tidak lalaikan, maka kita masuk di bagian orang yang tadi disebut ada sedikit yang sadar dan tercengang karena kebutuhan mereka akan kuasa rohani. Sehingga disebut bahwa kebenaran Alkitab itu kita selalu mengunggulkan Roh Nubuat, Ellen G. White, tetapi kita meremehkan Alkitab. Seperti misalnya pembahasan saudara Dimun tentang Wahyu pasal 42. Jadi membahas tentang penggenapan nubuatan daripada Wahyu pasal 13 tentang 42 bulan itu belum pernah digenapi di zaman yang lalu. Dengan demikian, bahasan ayat Alkitab itu banyak ditolak. Banyak yang menolaknya. Sehingga dengan demikian, kedua-duanya Alkitab dan penjelasan kesaksiannya itu, kedua-duanya diremehkan dan dilalaikan. Nah, ini yang harus kita pahami berdasarkan pekabaran ini. Maka saudara dan saya kalau tidak masuk di pekabaran meremehkan kedua-duanya, baik Alkitab maupun Roh Nubuat, maka saudara termasuk di orang yang Ellen G. White katakan ada sedikit yang sadar dan tercengang. Nah, moga-moga ini akan menjadi bagian pekabaran kita semua. Yesaya 63 ayat 16 dan 17. Tak dapat diragukan engkau adalah Bapa kami. Sungguh pun Ibrahim tidak mengenal kami, dan Israel tidak mengakui kami. Engkau, oh Tuhan, adalah Bapa kami, penebus kami, namamu dari kekal sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, mengapakah engkau membiarkan kami sesat dari jalan-jalan-Mu dan membiarkan kami mengeraskan hati kami terhadap takut akan Dikau? Kembalilah Tuhan demi hamba-hamba-Mu, demi semua suku milik pusaka-Mu. Ini ayat Yesaya 63, 16 dan sangat 17 ini sangat mantap sekali untuk saudara dan saya perhatikan. Orang banyak yang sedang berseru memohon kelepasannya adalah orang-orang yang tidak dikenal oleh Ibrahim. Dan yang oleh Israel masa kini, organisasi gereja tidak diakui. Artinya, sebagaimana ditunjukkan pada permulaan penyelidikan kita di atas, Ibrahim tidak kenal akan orang-orang Kristen. Dan umat yang berseru-seru memohon kelepasan pada kegenapan nubuatan ini adalah tidak dikenal oleh Israel contoh saingan atau organisasi gereja. Jadi jelas jadi berarti bahwa walaupun Ibrahim yang dahulu tidak mengakui kita, tidak mengenal kita, dan sungguh pun organisasi gereja tidak mengakui kita, namun kita mengetahui bahwa Allah telah memberikan kepada kita sebuah pekabaran dan bahwa suatu perubahan telah terjadi di dalam kita sehingga bahwa Allah telah memberikan pekabaran kepada kita, pekabaran dan bahwa suatu perubahan telah terjadi di dalam kita sehingga tidak lagi merasa puas dan tidak merasa suam, bahwa kita tidak lagi lengah terhadap keadaan kita, tidak terkasihan, Laodikia.
kesengsaraan, kemelaratan, kebutaan, dan ketelanjangan, kita mengakui bahwa inilah perbuatan Tuhan di dalam kita. Bahwa kita sungguh-sungguh sedang dilahirkan kembali, yaitu lahir melalui Roh Suci. Bahwa oleh sebab itu kita dengan sadar dapat mengatakan, tidak dapat diragukan, Engkau adalah Bapa kami, penebus kami, namamu adalah kekal, walaupun kami senantiasa dan dengan pedas diberitahukan oleh saudara-saudara kami, tidak, kamu bukan orang-orang Masehi Advent hari ke-7. Jadi ini suatu sangat jelas saudara pekabaran ini, bahwa di Yesaya pasal 63 ini, ayatnya yang ke-16 dan 17, suatu pernyataan iman yang sangat kuat dari orang-orang pemeluk pekabaran sekarang, bahwa saudara dan saya 100% mengenal Bapa di surga. 100% sangat mengenal Yesus Kristus. Walaupun Ibrahim katanya tidak mengenal kami. Jadi walaupun Ibrahim tidak kenal saudara dan saya, dan Israel tidak mengakui kami. Jadi itunya saudara dan saya diakui Bapa, diakui oleh Yesus Kristus. Tapi Ibrahim tidak kenal saudara dan saya. Israel yang ada sekarang yang merdeka tahun 1948 mungkin tidak mengenal juga saudara dan saya. Saudara dan saya adalah orang-orang Israel. Mereka tidak kenal. Tetapi Bapa di sorga, Yesus Kristus sangat mengenal saudara dan saya. Sehingga dikatakan bahwa saudara dan saya merasa sangat yakin akan hal itu. Sehingga dengan demikian bahwa kita mengakui Engkau, oh Tuhan, adalah Bapa kami, penebus kami, namamu dari kekal sampai kekal, ya Tuhan. Kemudian, mengapakah Engkau membiarkan kami sesat dari jalanmu? Membiarkan kami mengeraskan hati kami terhadap takut akan Dikau? Nah, sering saudara dan saya merasakan bahwa ada suatu kelalaian dosa-dosa yang saudara dan saya lakukan. Sehingga saudara, saya seringkali berdoa sama Tuhan, Tuhan jadikan saya saja sebagai robot. Karena kalau sebagai manusia, saya cenderung untuk melakukan dosa. Tapi kalau saya Tuhan jadikan robot, maka saya sesuai perintah Tuhan saja. Jadikan saya sebagai robotmu. Agar supaya saya tidak cenderung untuk berbuat dosa. Nah, sehingga dengan demikian Tuhan, di sini dikatakan bahwa ya Tuhan, mengapa Engkau membiarkan kami sesat daripada jalan-Mu dan membiarkan kami mengeraskan hati kami terhadap takut akan Dikau? Jadi seringkali umat ini yang sudah mengakui Israel, sudah diketahui oleh Bapa, sudah diketahui oleh Yesus Kristus, mereka juga mengakui Bapa, mereka juga mengakui Yesus Kristus, tetapi seringkali luput daripada mereka seringkali keras hati dan tidak takut akan Tuhan. Dan makanya dinyatakan bahwa kembalilah Tuhan demi hamba-Hambamu. Seringkali kita berdoa, Tuhan paksakan kami, diri kami agar tidak cenderung berbuat dosa. Seperti misalnya pada waktu Hawa mau petik buah. Nah, saudara dan saya berdoa, Tuhan tahan tangan kami Tuhan, agar tidak petik buah itu. Jangan biarkan seperti Hawa, langsung leluasa bisa petik buah itu. Tapi saudara dan saya harus berdoa, Tuhan, jangan biarkan kami mengeraskan hati kami. Jangan biarkan kami cenderung untuk berbuat dosa demi semua suku-Mu ya Tuhan. Nah, ini seruan daripada saudara-saudara yang memiliki iman di dalam pekabaran Tuhan. Agar mereka dapat, mereka merasa bahwa mereka bukan orang suci, saudara. Jadi melalui ayat ini, mereka merasa bahwa mereka bukanlah orang-orang kudus. Mereka merasa bahwa mereka tidak takut akan Tuhan. Karena mereka merasa, Tuhan, berikan kami supaya kami takut akan Dikau. Jangan biarkan kami. Oke, mari kita lihat Yesaya 63 ayat 18 dan 19. Umat kesucianmu telah mempusakainya tetapi hanya sementara. Para lawan kami telah memijak-mijak tempat kesucianmu. Kami adalah milikmu. Engkau tak pernah membuat peraturan atas mereka itu. Mereka itu tidak dipanggil dengan namamu. Penjelasan. Benar, para leluhur kita pernah tinggal di tanah itu dan menikmati berbagai upacara di tempat kesucian untuk beberapa tahun lamanya. Namun, mengingat
bahwa mereka akan mempusakainya untuk selama-lamanya. Maka ucapan itu berbunyi, umat kesucianmu telah mempusakainya, tetapi hanya sementara. Orang-orang Arab dan orang-orang Yahudi yang tidak bertobat, yang kini menguasai tanah itu, adalah bukan orang-orang Kristen. Mereka tidak dipanggil dengan nama Kristus, dan tidak pernah dipanggil demikian. Nah, jadi saudara-saudara, ini suatu penjelasan bahwa Yesaya 63 ayat 18 benar-benar berlaku bagi saudara dan saya sekarang. Bahwa umat ini mengakui bahwa umat kesucianmu telah mempusakainya, tetapi hanya sementara. Itu bangsa Israel di zaman Salomo, kemudian terulang lagi di zaman Zerubabel sampai di zaman Yesus Kristus. Nah, itu umatmu hanya tinggal mereka hanya sementara. Bait Allah juga yang pertama dan kedua hanya sementara. Sehingga dikatakan di sini bahwa kami adalah milikmu dan engkau tak pernah membuat peraturan atas mereka itu. Mereka tidak dipanggil dengan namamu. Nah, ini suatu penjelasan bahwa tidak ada peraturan Alkitab yang berlaku bagi Israel yang ada sekarang atau orang Arab yang ada sekarang di sana. Mereka tidak dipanggil dengan nama gereja Masehi Advent hari ke-7. Mereka tidak pernah dipanggil dengan nama Kristen. Israel itu tidak pernah dipanggil dengan nama Kristen. Orang Arab yang di sana juga secara global tidak pernah dipanggil dengan nama Kristen. Dan peraturan-peraturan Alkitab bukan peraturan mereka. Artinya peraturan-peraturan kebenaran sekarang bukan juga merupakan peraturan-peraturan mereka. Sehingga dikatakan di sini bahwa maka ucapan berbunyi, umat kesucianmu telah mempusakainya tetapi hanya sementara saja. Jadi orang-orang Arab dan orang-orang Yahudi yang tidak bertobat yang kini menguasai tanah itu adalah bukan orang-orang Kristen. Mereka tidak dipanggil dengan nama Kristus dan tidak pernah dipanggil demikian. Jadi demikian ini saudara, genap ayat ini bagi saudara dan saya sekarang. Bahwa yang di sana tidak berlaku ayat ini. Oke, kita lanjut pada Yesaya 63 ayat 17. Ya Tuhan, mengapakah engkau membiarkan kami sesat dari jalanmu dan membiarkan kami mengeraskan hati terhadap takut akan Dikau? Kembalilah Tuhan demi hamba-hambamu, demi semua suku bangsa milik pusakamu. Di sini sudah terdapat suatu, kembali lagi seperti ayat di atas, terdapat seseorang yang mengetahui bahwa umat Allah berada dalam kekeliruan dan tidak berjalan mengikuti jalan-jalan Allah, dan bahwa mereka tidak takut akan Dia. Oleh sebab itu, himbauan dari tulisan ini, utusan ini ialah agar Allah kembali kepada mereka, tidak meninggalkan mereka untuk selamanya. Doa permohonan dari pasal 63 dilanjutkan dalam seluruh isi pasal 64. Yesaya 64. Dan memberikan suatu teladan yang baik terhadap bagaimana hendaknya kita berdoa pada masa sekarang. Jadi saudara, di Yesaya 63 ini bagian paling terbesarnya adalah hanya merupakan doa. Jadi merupakan doa kepada Tuhan bahwa Tuhan harus menolong saudara dan saya. Walaupun Israel tidak mengenal kami, tidak mengakui kami, Ibrahim tidak mengenal kami, tapi Engkau Tuhan adalah Bapa kami. Engkau Tuhan adalah Allah kami, adalah penebus kami. Dan jangan membiarkan kami sesat dari jalan-Mu dan membiarkan kami mengeraskan hati terhadap takut akan Dikau. Jadi ini yang terjadi yang mungkin saudara dan saya bisa rasakan sekarang. Bahwa saudara dan saya seakan-akan dikeraskan hati terhadap takut akan Tuhan. Nah, sehingga umat ini berseru, Tuhan, kembalilah kepada hamba-hambamu demi semua pusakamu. Jangan keraskan hati kami. Jangan seperti Firaun, dikeraskan hatinya sampai menuju kebinasaan. Tapi saudara dan saya sekarang harus kembali berseru bahwa Tuhan, jangan mengeraskan hati kami. Jangan membiarkan kami sesat dari jalan-Mu dan membiarkan kami tidak takut akan Dikau ya Tuhan.
Jadi buat supaya saudara dan saya sangat takut akan Tuhan. Ini merupakan Yesaya 64 ini adalah merupakan juga doa Yesaya 64 ayat 1 sampai 12. Oh, kiranya engkau menggoyahkan segala langit dan engkau turun, sekiranya segala gunung dapat berguguran di hadapan hadirat-Mu, seperti apabila api mencair bernyala-nyala, api itu membuat air mendidih untuk membuat namamu dikenal bagi semua musuhmu, sehingga segala bangsa akan gemetar di hadapan hadirat-Mu. Apabila engkau melakukan perkara-perkara yang dahsyat yang tidak kami harapkan, engkau turun, segala gunung berguguran di hadapan hadirat-Mu. Karena semenjak mula pertama dunia ini, manusia tidak mendengar ataupun mengetahui dengan telinga, juga tidak melihat dengan matanya, melainkan engkau juga ya Allah, barang yang dibuat kelak bagi mereka yang menantikan Dikau. Engkau bertemu orang yang bersukacita dan berbuat kebenaran, yaitu mereka yang ingat akan Dikau dalam segala jalanmu. Bahwasanya engkau sudah murka sangat karena kami telah berdosa. Jikalau kiranya selalu kami tetap pada segala jalanmu, itu niscaya terpeliharalah kami. Tetapi kami semua adalah bagaikan sesuatu yang najis, dan semua kebenaran kami adalah bagaikan kain-kain gombal yang kotor. Maka kami semua menjadi layu bagaikan selai daun. Maka semua kejahatan kami bagaikan angin yang menerbangkan kami pergi. Maka seorang pun tiada yang menyebut namamu, yang tergerak hatinya untuk berpegang kepadamu. Karena engkau telah menyembunyikan wajahmu daripada kami, dan engkau sudah menghancurkan kami karena sebab semua kejahatan kami. Tetapi kini ya Tuhan, engkaulah Bapa kami. Kami adalah hanya tanah liat, dan engkaulah pencipta kami. Maka kami sekalian adalah perbuatan tanganmu. Janganlah kiranya engkau berterlalu murka, ya Tuhan. Janganlah kiranya engkau ingat selalu akan segala kesalahan kami. Lihatlah dan tiliklah kami sekalian umat-Mu. Segala negerimu yang suci sudah menjadi padang belantara. Sion sudah menjadi padang tandus. Yerusalem sudah menjadi sunyi. Rumah kami yang suci dan yang indah itu, di mana nenek moyang kami telah memuji-muji Dikau, telah terbakar dengan api, dan semua milik kami yang indah-indah sudah habis binasa. Ya Tuhan, masakan engkau menahan dirimu akan segala perkara ini? Masakan engkau berdiam dirimu dari membiarkan kami sangat menderita? Penjelasan. Sekaranglah kesempatan istimewa kita untuk membuat doa ini menjadi doa pribadi kita sendiri. Sekaranglah dapatlah kita dengan bijaksana mengatakan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Sekarang dapatlah kita dengan sebulat-bulat hati menyerukan, bagaimanakah dapat kami menyanyikan nyanyian Tuhan di dalam sebuah negeri asing? Jika aku melupakan Dikau, hai Yerusalem, biarlah tangan kananku melupakan dirinya dahulu. Jikalau kiranya tiada aku ingat akan Dikau, jikalau kiranya tiada aku membesarkan Yerusalem lebih daripada yang terutama aku sukai, maka biarlah lidahku lekat pada langit dan mulutku. Ya Tuhan, ingatlah kiranya akan Bani Edom pada hari celaka Yerusalem. Bagaimana kata mereka itu? Bongkarlah akan dia sampai kepada atlas temboknya. Mazmur 137 ayat 4 sampai 7. Sekarang, agar supaya Anda
melihat dengan jelas tanda-tanda dari masa kelepasan kita dan dari hal pembalasan Allah yang sudah dekat melawan orang-orang berdosa yang tidak mau bertobat itu, maka Anda dianjurkan supaya bersedia, supaya berkeluh kesah dan menangis melawan segala kekejian, supaya memperoleh tanda kelepasan, supaya tergolong di antara buah-buah pertama itu. Sekarang Anda dapat dengan berbahagia dan dengan bijaksana berusaha mencarikan kerajaan sorga dan kebenarannya, dan dengan penuh keyakinan mengetahui bahwa perkara-perkara materi hidup ini hendaknya tidak menguasai perkara-perkara rohani, bahwa semua itu akan dipertambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 25 dan sampai 34. Oleh sebab itu, sorga sedang menanti-nantikan Anda dengan tidak bertunda-tunda lagi, supaya Anda mengambil pendirian yang tetap dan terbuka pada pihak kebenaran. Sekaranglah tahun bagi umat tebusannya itu telah sampai. Bahwa tanda-tanda dari hadirat pembalasan itu sudah ada di sini. Sekaranglah saatnya kesempatan bagimu untuk membuat keputusan. Saudara tak dapat menunda-nunda karena roh dari segala kebenaran itu mengatakan. Sebab itu, seperti kata Roh Kudus, pada hari ini, jikalau kamu mendengar suaranya, janganlah kamu mengeraskan hatimu, seperti pada masa penggusaran, pada hari pencobaan di padang belantara, pada masa segala nenek moyangmu telah mencobai aku, menguji aku, dan melihat segala perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka terhadap generasi itu dan berfirman, bahwa hati mereka itu selalu sesat dan mereka tidak mengetahui segala jalanku. Oleh sebab itu, sudah aku bersumpah dengan murkaku, mereka itu sekali-kali tiada akan masuk ke dalam perhentianku. Ingatlah baik-baik, saudara-saudaraku, janganlah seorang pun di antara kamu berhenti jahat dengan tiada beriman, sehingga berpaling dari Allah yang hidup itu. Tetapi bernasihat-nasihatlah sesama dirimu setiap hari, sementara disebut orang hari ini, bukan hari kemarin, bukan hari Miller, bukan hari White, ataupun hari-hari lainnya. Supaya janganlah seorang pun daripada kamu menjadi keras hati dengan tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Jika kita berpaut kepada harap yang telah mula-mula, itu sampai kepada kesudahan. Sementara dikatakan pada hari ini, jikalau kamu mendengarkan suaranya, janganlah kamu mengeraskan hatimu seperti pada masa penggusaran. Karena beberapa orang setelah mereka mendengar, menguasai Allah, menggusar Allah. Bukankah orang-orang sudah keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Tetapi dengan siapakah sudah dimurkainya selama 40 tahun lamanya itu? Bukankah terhadap mereka yang sudah berbuat dosa dan yang telah bergelimpangan jatuh mayatnya di padang tandus itu? Dan terhadap siapakah ia telah bersumpah bahwa sekali-kali tiada mereka itu akan masuk ke dalam perhentiannya? Kalau bukan terhadap mereka itu yang tidak percaya. Jadi kita saksikan bahwa mereka itu tidak dapat masuk karena sebab ketidakpercayaan. Ibrani 3 ayat 7-9. Demikianlah saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, pokok bahasan kita tentang Yesaya 63 dan Yesaya 64 yang merupakan judul tahun dari umat tebusannya, tanda dari hari pembalasan itu. Nah, kiranya saudara dan saya bisa memahami sepenuhnya apa yang dimaksud dengan tahun dari umat tebusan dan tanda dari hari pembalasan itu sudah dijelaskan bagi saudara dan saya. Maka saudara dan saya dikatakan kalimat-kalimat terakhir bahwa janganlah kita mengeraskan hati kita, melainkan kita harus meneguhkan, jangan menggusarkan hati Tuhan, jangan mendukakan Roh Kudus. Marilah kita dengan sangat sukacita menerima pekabaran ini dan teguran ini,
maka saudara dan saya akan dipastikan untuk masuk di dalam kerajaan, dan saudara akan mengatakan kepada Tuhan bahwa Engkau adalah Bapa kami, penebus kami, walaupun Israel, Ibrahim tidak mengenal kami. Terima kasih saudara-saudara, saya bawa dalam nama Yesus Kristus. Amin.